Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam yang saya hormati Bapak Fajar selaku dosen mata kuliah metode numerik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat melakukan presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 9 lainnya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi tentang penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Anggota kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Dava Kunyadinata dengan NIM yang tertera, Sylvia Nabila Anggita Giraldi dengan NIM yang tertera, Novi Dwi Fitriani dengan NIM yang tertera, Sana Savana dengan NIM yang tertera. Untuk metode Jacobi sendiri akan dibacakan oleh saya. Metode Jacobi. Metode Jacobi adalah salah satu metode penyelesaian persamaan linier. Misalkan diketahui persamaan sebagai berikut. 10x plus 2y min z sama dengan 7, x plus 8y plus 3z sama dengan min 4, min 2x min y plus 10z sama dengan 9. Metode Jacobi merupakan salah satu metode tak langsung yang bermula dari suatu hampiran metode Jacobi sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier yang proporsi koefisiennya nolnya besar. Iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang pengulangan. Dengan metode Jacobi, ketika menyelesaikan harus membutuhkan nilai dari iterasi sebelumnya untuk mendekati nilai penyelesaian aslinya. Sebagai tambahan, biasanya akan diinisialisasi nilai dari iterasi 0 terlebih dahulu. Untuk membantu mencari nilai penyelesaian pada iterasi 1, nilai ideal yang dipakai di iterasi 0 biasanya adalah 0. Metode lalu kan sudah diketahui persamaannya tadi. Lalu kita inisialisasikan A yaitu nilai koefisien variabel pada persamaan. Jadi persamaan yang telah disebutkan sebelumnya kita konversi menjadi matriks. Lalu matriks untuk konstantanya kita definisikan sebagai B yang disebutkan tadi pada persamaan. Kemudian sintaks yang ini untuk mengembalikan persamaannya. Boleh ke bawah. Lalu untuk metode Jacobinya sendiri, yang pertama-tama kita lakukan yaitu menetapkan X1, X2, dan X3-nya sama dengan 0. Kita lakukan perulangan sampai iterasi yang telah ditentukan. Nilai dari iterasi 0 akan dimasukkan ke dalam rumus X, Y, dan Z. Kemudian hasil dari iterasi 1 nanti akan digunakan pada iterasi kedua. Hasil iterasi kedua akan digunakan pada iterasi 3. Begitu seterusnya sampai X1, X2, dan X3-nya menyentuh angka toleransi. Maka hasil dari sintaks berikut ini yaitu kita dapatkan X1, X2, dan X3-nya kita dapatkan yaitu 1, min 1, dan 1. Dan akan saya lanjutkan, ada metode Gauss-Seidel. Nah, untuk metode Gauss-Seidel sendiri merupakan metode iterasi yang berawal dengan solusi pendekatan. Misalkan diketahui suatu persamaan sebagai berikut. 10x plus 2y min z sama dengan 7, x plus 8y plus 3z sama dengan min 4, min 2x minus y plus 10z sama dengan 9. Untuk menggunakan metode ini, kita perlu mengubahnya ke persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk persamaan dapat dilihat seperti berikut. Untuk mencari nilai x dengan persamaan x sama dengan 7 min 2y plus z per 10. Kemudian untuk mencari nilai y dengan persamaan y sama dengan min 4 minus x minus 3z per 8. Kemudian untuk mencari nilai z dengan persamaan z sama dengan 9 plus 2x plus y per 10. Perbedaan dari metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi adalah nilai yang diinput pada variabelnya.
Pada metode ini akan digunakan nilai variabel dari iterasi tersebut selama telah ditentukan nilainya. Namun jika belum ditemukan, barulah akan digunakan nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Misalkan, untuk mencari nilai X pada iterasi 1, nilai Y dan Z akan diisi dengan nilai 0. Untuk mencari nilai Y pada iterasi 1, nilai Z akan diisi 0, namun nilai X akan diisi dengan nilai X yang telah ditemukan pada iterasi 1 tadi. Begitu pula halnya dengan saat mencari nilai Z pada iterasi 1, nilai X dan Y akan diisi dengan nilai X dan Y yang ditemukan sebelumnya di iterasi 1. Kemudian, kita aplikasikan dalam bentuk Python. Pertama, kita definisikan fungsi Seidelnya yang akan melakukan looping, di mana dalam looping ini dilakukan sebanyak panjang dari A, di mana A adalah matriks sesuai dengan koefisien yang telah disebutkan dalam persamaan tadi, dan B adalah matriks konstanta, dan X adalah array yang berisi iterasi awal yaitu 0 semua. Kemudian, untuk pertama kita buat variabel D untuk menduplikasi nilai B atau nilai konstanta dari J, di mana J adalah iterasinya akan sebanyak dengan panjang A. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk X, I, Y, I, dan Z, I menggunakan rumus tadi, kemudian kita ubah nilainya jika kita mendapatkan nilai yang kita cari. Kemudian, akan mengembalikan solusinya. Setelah itu, kita akan melakukan outputnya dengan menggunakan aplikasi sesuai berikut. Kemudian, kita akan melakukan iterasi terus-menerus sampai didapatkan nilai iterasi tersebut, dan iterasi berikutnya sama, baru iterasi dapat berhenti. Jika kita run atau jalankan persamaan ini, maka didapatkan hasil bahwa iterasi ke-18 dan 19 sudah sama, sehingga dapat berhenti dan didapatkan nilai X1, X2, dan X3 yaitu 1, min 1, dan 1. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan dari Excel, Jacobi, dan Gauss Seidel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Excel metode Jacobi. Yang pertama, kita masukkan persamaan pada soal, kemudian persamaan tersebut kita ganti menjadi persamaan dari matriks. Pada metode Jacobi ini, kita masukkan iterasi dimulai dari iterasi X1, X2, X3 dengan iterasi 0, yaitu kita masukkan 0, 0, 0, 0. Terus untuk iterasi satunya, pada X1, yaitu hasilnya adalah 0,7, didapat dari X1 hasil dari persamaan matriks yaitu min 2 X1 bagi 10 ditambah X3 bagi 10 ditambah 7 bagi 10. Sedangkan untuk hasil dari min 0,5 iterasi 1 di X2 didapat dari min X1 dibagi 8, min 3X2, min 3X3 dibagi 8, min 4 dibagi 8. Sedangkan untuk iterasi 1 di X3 didapat dari 2X1 dibagi 10 ditambah 2X dibagi 10 ditambah 9 dibagi 10. Begitupun juga dengan iterasi-iterasi berikutnya yang nantinya pada hasil akhirnya akan hasilnya adalah 1, min 1, dan 1. Kalau misalnya hasilnya udah 1, min 1, 1 atau min 1, maka untuk iterasinya sudah dicukupkan. Baik, kemudian selanjutnya adalah metode Gauss-Seidel dengan menggunakan persamaan dan nilai yang sama yang telah dilakukan pada persamaan sebelumnya. Maka yang pertama akan kita lakukan yaitu menginisialisasi dengan iterasi 0, X-nya dengan nilai 0. Karena kita akan mencari X1 terlebih dahulu, namun selain kita mencari X1, kita juga memerlukan X2 dan X3 untuk menemukan X1 tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mencari X2, kita akan menggunakan nilai dari X1, namun tidak menggunakan X1 pada iterasi 0, karena telah ditemukan pada iterasi 1, X1-nya adalah 0,7. Maka untuk mencari X2, kita akan menggunakan X1-nya 0,7. Dan begitu untuk X3, karena kita sudah menemukan hasil dari X2, maka kita akan menggunakan
nilai dari X1 dan X2. Selanjutnya, yang membedakan antara metode Jacobi dan Gauss-Seidel yaitu terdapat pada nilai dari variabel yang diinput, sehingga langkah berikutnya seperti yang telah dilakukan pada persamaan metode sebelumnya, kita akan menarik ke bawah sampai menemukan hasil yang sudah sama, yaitu pada 789. Karena telah ditemukan hasil yang sama, maka akan diberhentikan pada dicukupan di 7 saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.